Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Apa kabar anda yang menonton video ini? Saya doakan semoga kalian berada dalam keadaan sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Dan guys, pada kali ini saya akan react satu video guys. Tajuknya adalah China sebut Indonesia lebih kuat dan bisa libas Australia kapan saja bila masih banyak gaya guys. Jadi apa telah berlaku nih guys, dan sebenarnya kalau tengok ya, negara China nih dengan Indonesia nih dan juga Rusia, dia nih macam tiga serangkai lah guys. Jadi apa yang berlaku kita tengok sekarang nih, China dengan Rusia ini adalah sahabat baik dan juga Indonesia dengan ini Rusia sahabat baik. Tapi apa yang menariknya di sini, kenapa China sebut Indonesia lebih kuat dan bisa libas Australia bila ataupun kapan saja bila masih banyak gaya. Jadi apa Australia telah lakukan terhadap negara Indonesia nih guys. Jadi ayo kita simak apa info selanjutnya. Kenapa sampai China boleh meyakini Indonesia lebih kuat berbanding dengan ini Australia guys. Jadi ayo kita simak video ini, dan sebelum saya lanjut, ini video saya tengok di channel Bagi-Bagi ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita support ini channel Bagi-Bagi dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe dia punya channel, silalah subscribe channelnya. Jadi guys, ayo jangan kita berlama-lama, kita simak video ini macam mana cerita selanjutnya. Jom. China sebut Indonesia lebih kuat dan bisa libas. China bangga terhadap Indonesia karena merapat ke negaranya, serta menyebut Indonesia lebih kuat dari Australia. Wow. Tiba-tiba nih, sahabat Bagi-Bagi, kong kali kong Australia, Amerika Serikat dan Inggris dalam AUKUS yang dibentuk pada 15 September 2021 lalu tak hanya membuat murka Prancis hingga menarik diplomatnya dari negeri kanguru karena merasa dikhianati, tetapi juga memicu kecaman dari Prancis tarik diplomatnya daripada Australia ya guys. China dan Indonesia. Tak cuma kapal selam nuklir buatan AUKUS, Australia juga berencana untuk melengkapi angkatan bersenjatanya dengan rudal jelajah Amerika Serikat yang tentu saja menjadi ancaman bagi negara tetangganya, Indonesia dan China, yang selama ini berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. China yang juga merasa tidak senang dengan AUKUS bentukan Australia, Inggris dan Amerika Serikat justru menyuruh Indonesia untuk menasihati Australia. Sekarang China guys, dia berlomba-lomba untuk meningkatkan kekuatan negara masing-masing kan guys. Jadi apa yang telah berlaku, mungkin di sini ada dia punya jawapan nih. Mungkin Indonesia mungkin ada memiliki sesuatu yang mungkin kita tidak tahu lagi ya guys. Dia punya alutsista nih, sampai China pun buat klarifikasi Indonesia lebih kuat daripada Australia. Bagaimana tuh guys? Ayo kita simak lagi video nih. Juga mendorong Indonesia agar terus menyuarakan kekhawatirannya atas rencana pengembangan kapal selam nuklir Australia. Inilah kapal selam Australia tuh yang dilancarkan yang dengan AUKUS itu, yang Prancis, Amerika dengan Australia tuh. Inggris, Amerika dengan Australia. Besarnya. Kementerian Luar Negeri China, Fu Chong, menyatakan dukungannya terhadap Indonesia yang merasa khawatir atas keputusan Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir, meskipun senjata nuklir bukan bagian dari rencana itu. Sementara itu, China sudah lama membaca kelemahan Australia. Bahkan media China secara terang-terangan menyebut jika Indonesia jauh lebih kuat dari Australia. Artinya di sini China sudah nampak kekuatan Indonesia tuh ya guys. Media China juga mengatakan Indonesia tidak diragukan lagi merupakan hambatan terbesar yang mencegah Australia untuk bergegas keluar dari Pasifik Selatan. Australia juga tahu bahwa meningkatkan hubungan dengan Indonesia akan membantunya membebaskan tangannya untuk menerapkan strategi Brexit ke Asia demi memperluas tangannya ke Laut China Selatan. Itu dia punya tujuan. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara satu-satunya yang memberi batas kepada Australia untuk ekspansi ke bagian Asia lainnya.
Indonesia juga bukan negara kaleng-kaleng. Dengan jumlah militer dan penduduk yang suka berperang adalah momok trauma Australia pada era Soekarno yang sering memojokkan Australia untuk diam di tempat dan jangan berlagu. Walaupun akhirnya memburuk pasca era Presiden SBY karena penyadapan dari negeri kanguru itu. Sahabat bagi-bagi, Australia juga telah menarik Jepang, Amerika Serikat dan India untuk mencoba membentuk aliansi militer yang telah mengganggu Indonesia yang menganut kebijakan non-blok. Australia juga tidak pernah menyerah untuk memecah dan memecah Indonesia sejak berdirinya negeri ini. Dan media China juga menyebut jika Australia selama ini telah menipu Indonesia. Apa yang telah dia tipu pada negara Indonesia, guys? Ini Australia nih. Oh, sampai diambil itu apa? Menyerap Jepang, Amerika dengan apa tadi itu? India kah? Mengapa Australia mengincar Indonesia? Karena kurangnya kepercayaan dan ketakutan terhadap Indonesia dalam hal keamanan. Betul. Australia juga disebut jika suatu saat bisa diserang oleh Indonesia, kata media China 163.com. Di sisi lain, media Australia juga percaya bahwa wilayah Australia yang luas dan sumber daya alam yang kaya adalah alasan untuk menarik invasi Indonesia. Sementara Australia sendiri tidak berdaya untuk melawan invasi Indonesia. Betul. Sahabat, kalau gabungan nih guys, Rusia, China dengan Indonesia memang teruk lah guys kan. Tidak boleh berbuat apa-apa Australia nih. Dan saya pernah dengar juga yang zaman pertandingan yang tembak tuh kan, ini macam Australia lah guys juga yang saya dengar tuh yang buat onar pada pasukan Kopassus tuh. Sehingga dibawa minum sampai disuruh mabuk, tapi bilang itu Kopassus, kami tidak minum, kami hanya boleh sejak makan tempe begitu. Bayangkan guys itu. Bagi-bagi, terakhir media China menyebutkan NKRI kini makin pro ke negaranya. Indonesia yang berangsur-angsur semakin pro-China ibarat pedang yang menggantung di atas Australia. Mengunci Australia menjadi tawanan di belahan bumi selatan. Betul nih. Dan benar saja, tepat 1 hari sebelum perang Rusia dan Ukraina pecah, lembaga pemikir Australia sempat memperingatkan negaranya akan bahaya China dan Indonesia. Lembaga pemikir Australia, yaitu Lowy Institute, meminta negaranya mengambil pelajaran dari konflik antara Ukraina dan Rusia. Tengok ya, sehari sebelum perang Ukraina dengan Rusia, dia sempat bagi warning bahayanya China dengan Indonesia nih rupanya ya. Dorang nampak sudah nih keadaan semasa sekarang nih, macam mana perkembangan militer ataupun kekuatan militer yang ada di Indonesia. Lagi-lagi sekarang nih masuk 42 jet Rafale itu, jet tempur tuh daripada Perancis. Tambah kuat lagi. Dan mewaspadai China serta Indonesia. Lembaga pemikir Australia itu agaknya merasa ketar-ketir jika negaranya yang berdekatan dengan Indonesia diserang oleh China. Untuk itu, Lowy Institute meminta negeri kanguru itu berkaca dari kasus Ukraina dan Rusia. Sahabat bagi-bagi, terlepas banyak kemajuan teknologi militer China, tetap sulit dan mahal bagi negara manapun untuk memproyeksikan kekuatan militer lebih dari ribuan kilometer. Betul. Australia beruntung, jarak antara Sydney ke Beijing terbentang ribuan kilometer. Betul. Berbeda dengan Ukraina yang sangat rentan karena ia berbagi perbatasan darat yang panjang dengan Rusia. Jarak antara Ukraina dan Rusia yang berkekuatan besar adalah 0 kilometer. 0 kilometer. Sahabat bagi-bagi, menurut media China lainnya, yaitu Sohu.com, Indonesia rupanya dianggap makin waspada setelah memborong 42 Rafale dan F-15 ex Amerika Serikat. 42 Rafale ini yang saya sebutkan tadi daripada Prancis guys. Itu yang saya katakan, tahun depan Indonesia pasti akan naik peringkat sebab dengan penambahan 42 jet tempur Rafale daripada Prancis tuh guys.
serta membeli 2 kapal selam bertenaga konvensional kelas Corpon Prancis. Mantap. Media berbahasa Mandarin itu juga menyebut secara gamblang alasan kenapa Indonesia memborong Rafale dan F-15X secara bersamaan. Karena X-15. sebagai negara Asia Tenggara yang paling dekat dengan Australia, hubungan Indonesia dan Australia sangat erat. Namun, pada September 2021, Amerika Serikat, Inggris dan Australia membentuk aliansi AUKUS yang membuat Indonesia cukup waspada. Indonesia juga bermaksud untuk menekan Australia dengan meningkatkan kekuatan tempurnya secara keseluruhan. Itu tindakan Prabowo Sahabat Subianto. bagi-bagi, lembar demi lembar mulai tersingkap bahwa meningkatkan kekuatan tempur kali ini dari Rafale hingga KF-21 Boramae bukan tanpa alasan. Indonesia sepertinya ingin keluar dari kekakuan yang terjadi dengan Australia dan ormas barunya AUKUS, di mana FPDA sepertinya tidak bisa menjadi solusi untuk membuat Indonesia diam. Macam tuh. Jadi, kalian yang paham tentang geopolitik harusnya sudah paham bahwa kondisi regional kita sebenarnya tidak baik-baik saja. Bisa saja sewaktu-waktu bila terjadi konflik dan Garuda tidak dalam posisi perkasa, kita akan digengbeng negara-negara sekitar kita. Karena di sekitar kita sudah tidak ada lagi negara yang netral. Mereka membentuk ormasnya sendiri. Jadi, kalian pasukan NATO, silakan latih fisikmu, rekatkan silaturahmimu. Karena bila negara ini masih dalam posisi non-blok, kalianlah mortirnya dan kalianlah pahlawannya, bukan orang-orang yang di atas yang kenyang naik mobil ber-AC serta para bangsawan. Tetapi rakyat jelatalah yang nomor 1 turun ke jalan. Karena itu, sampaikan ke anak-anak kalian, kurangi main gadgetnya, mainlah ke sawah bersama teman-temannya, dan latihlah mereka membuat mainan mereka sendiri dari alam, bukan membeli dan terus membeli hingga negara ini menjadi negara konsumsi. Kita ini negara produksi karena raja bahan baku ada di dalam tanah negeri ini. Merdeka! Naruto! Saya pun rasa bersemangat dengan dengar info yang dibuat oleh bagi-bagi ini, guys. Jadi rupanya begitu situasi negara, polemik negara sekarang ni ya, guys, di Indonesia. Dan saya dapat kesan juga lah bahawa dengan kekuatan Indonesia sekarang ni, patutlah dia tambah 42 jet tempur jenis Rafale itu dengan KF-21 Boramae ataupun KF-15 Boramae. Yang itu penambahan ini rupanya memberi kesan rupanya kepada Australia. Patutlah Australia dia membentuk itu AUKUS ya, AUKUS yaitu Amerika, Inggris dengan Australia untuk mungkin menambah dia punya kawan ataupun rakan dalam dia punya mengukuhkan dia punya kekuatan militer. Mungkin dia tidak dapat dia tidak dapat ini alutsista untuk negaranya, tetapi dia menggunakan dengan secara begitu ya, bergabung gitu untuk membentuk AUKUS itu untuk mungkin agar dapat kasih takut-takut Indonesia. Tapi saya yakin dan percaya, guys, Indonesia tidak gentar punya bukan saja dengan senjata, tetapi dia punya rakyat jelata juga turut berjuang mempertahankan negara dan tanah air tuh apabila berlaku apa-apa serangan terhadap negara Indonesia. Lagi-lagi sekarang nih, apabila berlaku konflik antara Rusia dengan Ukraina, di situ nampak sudah mana yang memihak pada Rusia dan mana memihak pada NATO. Dan saya tengok di sini China juga amat baik dengan Rusia, dan Rusia ni baik dengan Indonesia, dan tidak mustahil apabila kita tengok suatu masa nanti ini tiga negara ni, China, Rusia dengan Indonesia, apabila bergabung dia menjadi satu kekuatan yang super power di kawasan di sini di Asia Tenggara ni, guys. Jadi untuk perairan di Laut China Selatan itu sebenarnya yang gangguan-gangguan daripada kapal perang Inggris, kapal perang daripada
mereka itu sebenarnya rupanya untuk mewujudkan konflik agar terjadi satu isu yang boleh diorang jadikan mungkin untuk sebagai alasan ya memulakan satu-satu mungkin peperangan, kita tidak tahu ya. So apapun saya doakan semoga negara Indonesia terus sukses dan juga terus dapat mempertahankan negaranya dengan penambahan alutsista yang banyak ya. 42 jet tempur jenis Rafale itu, semoga negara Indonesia kekal aman, damai dan makmur. Itu doa saya untuk semua kalian rekan-rekan yang berada di Indonesia daripada cabang sampai ke Maroke. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.